percakapannya Pak Erwin dulu ya? Ya, Pak ya dari Pak Erwin ya, berarti ya. coachnya Pak Erwin, coachnya saya. Coach, yang merah saya, kucinya saya. Coachnya Iya, Pak Erwin, iya, coachnya saya. iya. Kita balik aja ya Pak. Bagaimana kalau kita balik? Nanti ganti nama nanti ya. Karena yang punya saya itu skrip yang saya buat kemarin itu coachnya saya. Oh gitu. Ya coba aja ya. Ini ya ini sudah mulai merekam kan Pak? Sudah, Iya, sudah. ya. Ya, Oke, sekarang berarti coachnya saya ya Pak ya. oke. Punyanya Pak Erwin ini ya. Ya, Ya, oke. Mulai ya, satu, ya. dua, tiga. Assalamualaikum Pak Ervin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Nur. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah, baik juga Pak. Ada apa ya Bu Nur? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Eh, iya Pak, mohon maaf. Eh, Saat ini Pak Ervin sedang sibuk apa tidak, Nggih? Mudah-mudahan tidak sedang sibuk ya Pak ya. Oh, enggak Bu Nur, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Eh, iya, maaf Pak Ervin. Saya mau ini ngobrol eh, tentang apa beberapa hal yaitu antara 10 sampai 15 menit. Saya sedang bingung, Pak. Mungkin ngobrol dengan Pak Ervin eh, ada sesuatu yang ingin saya dapatkan sebuah solusi gitu ya. Oh iya iya. Apa tujuan dari obrolan kita ini ya Bu? eh dari obrolan ini saya mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas saya, Pak. Oh, Bu Nur ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu? Ya, Pak, benar. Saya eh, mau cerita untuk kelas 10 tahun ini itu berbeda dari tahun sebelumnya, Pak. Entah mengapa seolah-olah eh, tidak ada tidak ada apa ya tidak ada kebersamaan sepertinya Pak untuk kelas 10 yang tahun ini. Jadi saat pembelajaran itu metode diskusi atau kegiatan di luar eh, terkesan tidak mau kerjasama gitu Pak. Saya jadi bingung. Oh, gitu ya. Jadi Bu Nur merasa bingung dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul sekali Bapak. Oh iya, tadi kan Bu Nur mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Nur, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama, berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Pak. Itu keinginan saya. Ya, iya. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Nur lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Eh, Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran berdiskusi ya di dalam RPP saya, yang menjadikan anak-anak aktif bersama, begitu Pak. Ya, ya. Jadi, Bu Nur sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun,
Karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Nur sekarang dalam mencapai tujuan itu? Menurut saya sih saya masih berada di skala 5, Pak. Yang Bu Nur inginkan posisi berapa? Ya, paling tidak saya berada di posisi 9 lah, Pak, gitu. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nih, kira-kira apa cara mencapai tujuan tersebut? Oh iya, Pak, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan. Jadi refleksi harus saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan atau kolaborasi itu. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana? Oh iya Pak, mungkin nanti saya juga akan mengadakan semacam perbandingan, kompetisi bergu, dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa Bu Nur. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Eh, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, kemudian menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Terus, serta di akhir ada refleksi, tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan pemahaman atau permainan regu ya untuk melatih kerjasama kekompakan begitu maksud saya Pak. Ya, ya. Berapa jangka waktunya yang dilakukan? Eh, Kira-kira 1 sampai 2 minggu Pak. Apa komitmen Bu Nur terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian, diutamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran, ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Gitu, Pak. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Nur merencanakan pembuatan RPP? Nanti saya akan buat sendiri dulu, lalu minta ditelaah oleh teman-teman rekan sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi. Sip, menurut Bu Nur, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapat ide atau solusi tentang eh, masalah yang terkait dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok, Pak. Alhamdulillah, Bu Nur sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Nur akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lain. Ya, terima kasih ya Pak ya, sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ervin. Waalaikumsalam. Jadi berikutnya saya coachnya ya Pak ya. Oke, ini lanjut, nggak perlu saya stop Bu ya. Iya, nggak perlu Oh stop, kan iya, 30 menit nih. oke.
Bentar, Bu. Ini kan tadi harusnya kan kita sekitar Ini 15.00 ya. Ini masih kurang 7 menit. 15.00. iya iya, cepet, Bu, ya. Ini Kan bisa improvisasi ya, Pak. Percakapan iya iya, itu kan bisa bisa. bisa improvisasi. Iya, Bu. Heeh. Jadi Oke, nanti Bu. kan bisa Iya, improvisasi. Oke. oke ya. Tapi ini kan sudah direkam ya, Pak. Sudah sudah. Suaranya, oh ya. Sudah, Bu. Ini saya dulu, Oke, Bu, ya. very good. Kenapa? Ini saya dulu ya. Tuh, saya dulu ini, Oh, Pak. duluan. Kan Iya saya iya. coachnya. Saya Iya iya. coachnya. Oke oke. Assalamualaikum Pak Ervin. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Nur. Eh, Pak Ervin sedang jam kosong saat ini. Iya, Bu. Saya hanya mengajar jam 1 sampai 2 saja. Baik. Kalau begitu, kita punya banyak waktu, banyak ya Pak, untuk bincang-bincang sambil diskusi, nggih. Oke, Bu. Siap. Kita bincang-bincang tentang hasil supervisi akademik kemarin, nggih Pak. Adakah yang perlu Bapak sharingkan ke saya? Oh, iya, Bu. Saya mau minta saran sebenarnya tentang hasil supervisi kemarin. Memang tantangannya seperti apa kemarin, Pak? Hmm, saat pembelajaran saya menemui tantangan beberapa murid yang kurang termotivasi belajar. Jadi, sering keluar waktu pelajaran saya. Mereka kalau dijelaskan tidak pernah fokus mendengarkan. Saat Pak Ervin menanyai mereka, penyebab mereka berbuat seperti itu apa nggih, Pak? Mereka bilang katanya bosan dan mengantuk. Belajar di kelas, Bu. Katanya lebih suka praktek. Terus waktu itu apa yang sudah dilakukan Pak Ervin? Ya, saya lakukan praktek, Bu. Terus memang mereka terlibat aktif semua. Semangat untuk belajar. Tetapi, pelajaran kan tidak hanya praktek, Bu. Kadangkala ada teori yang perlu saya sampaikan, biasanya melalui PowerPoint. Kalau menurut Pak Ervin, jika kita sebagai murid gitu ya, materi itu disampaikan oleh guru panjang lebar ataukah lebih menyenangkan interaktif dengan murid nggih, Pak? Ya, lebih menyenangkan, interaktif, Bu, agar tidak membosankan dan tidak bikin ngantuk juga. Oh, begitu nggih, Pak. Lah, itu bagus sekali bisa dicoba. Terus apakah harus selalu guru yang menjelaskan agar paham menurut Pak Ervin? Ya, tidak, Bu. Bisa dengan cara membaca. Tapi murid saya itu paling males kalau disuruh baca. Mereka maunya langsung praktek, Bu. Kalau menurut Pak Ervin, agar membaca itu menarik, caranya bagaimana ya, Pak ya? Ya, dibuat gambar-gambar, dibuat video, yang ada tulis-tulisannya bisa cari di TikTok atau di YouTube. Baik, Pak Ervin. Kita sudah mengidentifikasi permasalahan pembelajaran Pak Ervin. Selanjutnya, apa rencana Pak Ervin dari yang Eh, sudah kita identifikasi tadi? hmm, saya akan melaksanakan pembelajaran praktik, Bu, dengan tetap melatihkan kemampuan membaca. Sepertinya pembelajaran berbasis proyek, Bu. Seperti itu. Kira-kira langkahnya seperti apa nih, Pak? Ya, saya berikan pertanyaan pemantik dengan mengkaitkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Saya minta merencanakan membuat proyek tertentu, misalnya membuat alarm banjir. Dengan begitu, murid akan melakukan literasi membaca. Terus di akhir pembelajaran bagaimana, Pak? Saya minta untuk presentasi produknya di depan kelas dan diakhiri dengan refleksi. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, Pak, itu. Untuk mengetahui keberhasilan Pak Ervin bagaimana caranya? Ya, saya buat rubrik penilaian, Bu, tentang keaktifannya, tugasnya, dan pemahaman konsepnya. Berarti nanti Pak Ervin mengetahui kalau motivasi belajar meningkat bagaimana? Ya, semua siswa pasti terlibat dalam pembelajaran, Bu. Tidak ada yang keluar kelas dalam waktu yang lama. Itu saya lihatnya nanti dari presentasi aktivitas, hasil observasi saya, dan penilaian antar teman, Bu. Baik, Pak Ervin sudah menemukan solusinya dan semoga diberi kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan rencana aksi ya, Pak. Terima kasih Bu Nur sudah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Iya, sama-sama, Pak. Berarti Pak Ervin sudah menemukan solusinya, nggih, Pak? Betul Bu Nur, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Ervin. Waalaikumsalam Bu. Ini waktunya masih tersisa ya, Pak. Iya, 15 menit ya, Pak ya. Berarti total kita ini 16:47. berarti nggak masalah dari percakapan itu kan kita buat refleksinya ya, Pak ya. Refleksi ya. Kita buat refleksinya pokoknya kata Pak Agus kan tadi 30 menit kalau bisa kan 35. Itu tadi yang terekam sudah berapa menit, Pak? Pas 15, 16 15 ya. Enggak, yang 16. dua percakapan tadi hanya 16 menit. Iya, 16. Berarti kurang kurang sekitar 15 menit ya. Ya. Tadi permasalahan pertama tadi kan ini ya Pak ya. Kira-kira kita dari bercakap-cakap ini yang pertama tadi hal-hal apa tadi ya pertanyaannya dari Pak Agus tadi hal-hal apa yang kurang, hal-hal pengalaman menjadi coach itu seperti apa? Bisa direfleksikan Pak Ervin. Hal-hal yang pengalaman dari saya ketika belajar coaching ini kan eh, yang pertama tantangan ya Bu ya. Tentunya tantangan dalam mengulas sesuatu permasalahan sehingga nantinya di akhir itu temu titik solusinya. Nah ini kan tidak mudah juga, perlu sering jam lapang yang tinggi untuk menangani masalah seperti ini. Nah sehingga saya banyak belajar dari permasalahan yang ada tentunya di kenyataan di lapangan di sekolahan menghadapi murid, sehingga semua masalah itu nantinya di balik situ ternyata juga sebagian bisa jadi buat belajar buat saya untuk mengcoach murid saya itu dalam menangani permasalahan mencari solusi yang ada. Nah di sini kan tentunya kendalanya kan ketika kita mengcoaching siswa, mengcoaching siswa itu kan kadang ada anak yang tidak langsung jujur, tidak langsung menyampaikan masalahnya, selalu bulat itu ya ceritanya, takut permasalahannya itu diketahui secara langsung, tidak terbuka, itu banyak sekali masalah seperti itu. Nah untuk itu bagaimana cara menyikapinya semuanya itu kan polanya seperti apa, nah itulah yang saya perlu banyak belajar di situ. Sehingga dari kegiatan ini kan juga sebagian kecil mendapatkan ilmu cara mengcoaching untuk mengarah ke siswa nantinya. Minimal tahulah
alur-alur cara menguji itu seperti apa, minimal tahu alurnya terkait, rumusnya Tirta itu kan ya, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada tanggung jawab. Nah inilah, jadi patokan nantinya. Apa yang sudah disampaikan tadi sama PP kita bunyi itu kan ketika, mengcoaching siswa tidak bisa walaupun sudah dipola seperti apa nantinya, maka kita juga bisa sebagai menjadi seorang, konselor atau yang lainnya, yang peran lainnya minimal bisa, mengarahkan siswa kita itu bisa diajak untuk menyelesaikan masalah solusi seperti itu. Seperti itu, Bu Nur. Iya, memang saya juga melakukan refleksi dari hal yang sudah kita lakukan ya Pak ya. Iya. Jadi coach dan jadi coachi. Kalau memang jadi coach, eh ya berdasarkan refleksi, maaf ya, ada gangguan sedikit Pak. Iya. Berdasarkan refleksi, emang tidak mudah untuk menjadi coach ya. Kalau coach kan menyesuaikan dari coach ya. Sekali lagi memang coach itu harus benar-benar mendengarkan, kemudian memegang kata kunci apa yang dijawab Betul. oleh coach, terus selama percakapan mengendalikan percakapan ya, bagaimana supaya percakapan itu tetap pada on the track gitu ya. Tujuan awalnya itu tadi apa, mencari solusinya seperti apa, itu harus memang coach-nya itu pandai berkomunikasi, pandai berkata-kata ya, perbendaharaan katanya banyak, nggak bisa dengan kata-kata itu kata-kata satunya gitu ya. Iya. Jadi itu memang perlu tak latihan dan benar sekali yang disampaikan oleh PP kita bahwa terkadang selain coaching kita juga ada di situ mungkin fasilitating yang fasilitatori, kemudian monitoring mungkin ya karena ngajari karena menunjukkan clue-nya tadi ya Iya. Pak. Terkadang kita Heeh. seperti mentor gitu ya. Mentor, iya. Kalau coach itu kan lebih pada menuntun ya, Menuntun, menuntun sampai dia paham. Tapi terkadang paham. kalau dia itu enggak kena kata kunci kita gitu ya, atau pancingan kita, kalimat kita kan kita apa ya, secara Kesulitan ya? tersirat itu mentoring gitu ya. Mentoring kan lebih ngajari gitu ya. Ngajarin. Misalnya dia kalau misalnya diterapkan pada siswa, kadang-kadang kan siswa yang low itu kadang-kadang kan kita tahu bahwa mereka nggak langsung nangkep gitu ya, solusinya seperti apa, atau mereka tidak memahami solusi apa yang harus saya lakukan kan gitu kan. Iya, banyak Berarti seperti kan itu. kita kan juga perannya kan mentoring di situ gitu ya. Terus selain ya itu tadi, karena itu memang dibutuhkan kepiawaian, kemudian latihan ya, terus banyak berkomunikasi dengan orang lain, akhirnya kan membuat perbendaharaan kata kita banyak gitu ya. Terus memahami, karena ini kan komunikasi itu kan tingkat tinggi kan Pak ya, saling memahami, Betul. Iya, Bu Nur. saling itu. Karena itu harus kita ini, harus tetap latihan gitu ya, coaching coaching sesama rekan guru Rekan maupun guru. coaching siswa. Karena coaching ini tujuannya kan nanti kalau, jika kita menjalankan peran sebagai pengawas, kepala sekolah, itu kan tidak lagi seperti dulu ya, diktator dari atasan bawahan gitu ya, tetapi akan lebih pada, coach itu, menuntun itu tadi ya Pak, coaching. Iya, betul. Seperti itu, benar. Mungkin itu refleksi yang bisa, disampaikan. Jadi, eee, banyak sebenarnya permasalahan ya Pak ya, banyak sekali Iya, betul. permasalahan, yang ada di sekitar kita selain yang kita bahas tadi ya Pak ya. Tadi kan permasalahan siswa yang Kurang semangat belajar, kurang semangat belajar atau kurang termotivasi, motivasi. sehingga banyak yang sering keluar. Terus satunya tadi adalah siswa yang
apa, yang punyanya Pak Ervin tadi, yang jadi coach-nya tadi karena siswanya kurang kerjasama ya, Oh kurang iya, bisa. kolaborasi. Sebenarnya permasalahan kita di sekolah itu juga banyak sekali. Mungkin ada siswa terlambat atau guru sesama rekan itu mungkin dia punya permasalahan. Kan teman kita MG MP sekolah itu kan juga banyak permasalahan juga. Misalnya yaitu mengatasi murid yang apa kurang bersemangat belajar atau nilainya rendah mungkin ya atau kemampuannya rendah itu kan perlu kita coaching atau mereka juga butuh sebenarnya butuh coaching gitu kan gitu Pak ya. Memang Ada betul. lagi yang perlu ya ada lagi yang perlu disampaikan Pak. Iya. 10 menit lagi. Heeh. Berarti kan tidak harus Bu ya, itu profesi BK bisa mengcoaching tapi semua guru kita juga bisa seperti itu kan harusnya. Heeh. Mengcoaching siswa yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah sehingga cari solusi yang ter yang yang bisa menuntut siswa itu kan bisa mencarikan jalan solusinya. Kan seperti itu. Ini sudah 26 menit, Bu Nur. Ya kita sampaikan 31 lah. Iya memang kalau dulu kan hanya guru BK ya yang menuntun itu. Sekarang kan Iya. kita harus semua guru itu harus memiliki kemampuan coaching ini gitu kan. Jadi bukan hanya diserahkan tanggung jawabnya itu hanya pada BK saja, tetapi semuanya bergerak untuk bisa mengcoaching terutama membantu guru yang memiliki masalah atau siswa yang memiliki masalah kan gitu. Itu kan tujuannya Iya. Pak ya. Iya betul. Seperti itu. eh Terus ya itu tadi terkadang kita nggak bisa berkata-kata panjang itu karena ya itu tadi kita mungkin kadang kurang terlatih ya Pak ya. Harus Iya. mengcoach seperti apa. Tapi anu loh Bu Ter Nur, untuk tingkat SMP untuk mengcoaching siswa mungkin lebih apa? Mudah atau sama saja untuk tingkat apa? SMA atau SMK apa sama saja gitu? kalau eh, kalau di SMP saya kan pernah ngajar SD SMP SMA ya Iya. cuma kalau dulu kan kita nggak mengcoaching ya istilahnya itu ke anak pokoknya disuruh belajar suruh kerjakan Oh, tugas gitu aja ya. Kalau sekarang kan karena memang zamannya berbeda ya jadi iya. anak-anak sekarang itu kan kalau di apa modelnya di perintah-perintah seperti zaman dulu itu kan nggak mau ya karena itu kita harus belajar coaching. Kalau SMP ini bahasanya itu harus dibuat lebih sederhana. Mungkin karena di sini ya mungkin karena ini ya tingkat perkembangannya ya, tingkat Perkembangannya perkembangannya. ya. Kalau iya sehingga kalau misalnya harus diberikan contoh konkret misalnya kamu tadi kenapa terlambat? Kalau bicara kita itu bahasanya terlalu tinggi itu ya misalnya harusnya kamu tidak melakukan itu atau harusnya apa-apa gitu ya, atau apa yang kamu lakukan gitu, bahasanya nggak tahu. Misalnya supaya kamu belajarnya dapat apa, berjalan dengan lancar, pokoknya gitu harus pelan-pelan, Gitu ya. bahasanya itu sederhana dan bisa diterima, itu kalau SMP. Kalau SMK bagaimana Pak? Pak Ervin di SMK? SMK eh, biasanya kalau kita ajak seperti ini Bu ini kan tertuntun ya. Kadang kan gak sabaran itu siswa SMK itu. Pengennya langsung poin. Poin masalahnya itu apa, terus langsung terbuka masalah itu apa. Nah, ketika kalau kita memberikan menuntun anak itu dia bisa berpikir, bisa menjawab, bisa cari solusinya sendiri, itu kesulitan di sana. Kan siswa SMK banyak yang apa ya, cara berpikirnya kan apa ya, kadang menutup Praktis. iya, seperti itu. Apalagi tidak kalau nggak benar-benar gurunya itu ekstrim, nggak mau terbuka, heeh, menyembunyikan masalah dan selalu banyak yang diam. Justru malah banyak tanya itu gurunya, iya. Kalau nggak diajak tanya gini, nggak bicara. Itu kan sulit untuk diajak mengcoaching siswa itu.
Gini sebenarnya Pak, coaching itu kan juga melatihkan siswa itu untuk bernalar kritis ya Pak Nah, ya. benar ya, harusnya gitu, Kan iya. kan bernalar kritis. Mhm, Misalnya kalau kita lihat sampah itu ya di bawahnya mereka kan kalau kita main perintah ke mereka, mereka kan akhirnya nggak bernalar kritis. Misalnya, heeh, langsung masukkan sampah itu kan nggak begitu. Tetapi kan di bawahmu ada di bawahnya ada sampah ya gitu. Kira-kira dampaknya sampah itu bagi kita itu apa ya gitu ya. Akhirnya mereka mikir, mikir akhirnya mereka sadar kan gitu. Motivasi intrinsik akhirnya mereka bergerak kan gitu. Nah, sama dengan coaching itu kan kita memang perlu kesabaran ya. iya, betul. Pelan-pelan supaya mereka itu akhirnya oh berpikir begitu akhirnya sadar kan gitu dan bisa Iya, menemukan solusi itu kan juga nalar kritis kan Pak ya, iya, melatihkan nalar kritis itu. betul. Akhirnya bisa bisa mereka menemukan solusinya gitu ya. Akhirnya kita menggarisbawahi di tahapan itu ya tanggung jawab itu. Tanggung Oh, jawab, berarti betul. tadi pembicaraan kita itu solusinya apa kan gitu, pemanfaatnya ndak buat kamu kan gitu. Iya, Sebenarnya itu, karena itu meskipun SMP, SMA, SMK ya tetap sebenarnya kita harus melatihkan itu. Kita belajar tentang itu gitu ya. betul. Berkomunikasi dengan anak-anak. Oke. Ya benar, terima kasih cukup ya, apa, diskusi Iya, kita ini sudah heeh. 31 menit lebih. Mhm, Iya, semoga kita kedepannya menjadi coach ya Pak ya, coach yang coach. piawai Iya, mengcoaching sesama rekan sejawat maupun dengan siswa kita. Itu ya Pak ya. iya, Semoga iya. bermanfaat apa Oke, yang amin. kita videokan ini Iya, bagi yang lainnya juga ya. juga ya. Oke bisa kita akhiri ya Pak Oke ya. Pak ya, iya. Ya, sudah Pak Ervin.